Itu sangat menolong. Itu sangat menolong. Jadi orang akan belajar bagaimana dalam situasi-situasi sulit mereka bisa hidup. Jadi saya pikir perlu kebersamaan. Terus kadang-kadang orang timur tuh punya kebiasaan juga untuk mengajar kalau ketemu om, nyapa om, tante atau apa. Anak-anak di sini kan kadang-kadang suka cuek, suka acuh, nggak peduli. Nah padahal kita masih punya keluarga di Indonesia. Satu hari kita akan ketemu dengan mereka. Kalau mereka nggak terbiasa nanya, hormat, manggil, nyapa, itu akan jadi anak-anak yang kurang ajar nantinya. Tapi kalau kita udah didik mereka untuk belajar nyapa dan lain sebagainya, itu akan menolong. Anak kita akan jadi anak yang disukai orang nanti. Tapi kalau anak nggak disukai orang, kasihan kan? Bapak Ibu, saudara-saudara kan pernah ketemu kalau anak yang diajak ngomong nggak mau, cuek, masa bodoh, hanya main game aja, nggak mau pusing dengan orang. Wah itu gawat itu. Saya di Indonesia banyak ketemu. Sekarang ini dengan adanya games, dengan adanya HP, dengan adanya BlackBerry dan sebagainya, banyak anak-anak autis. Jadi main sendiri, nggak peduli dengan orang lain. Nah ini hati-hati sekali kita, walaupun kita punya uang, jangan lengkapi mereka semua dengan hal-hal itu. Kita boleh kasih tapi kasih waktu jam. Karena kalau enggak bahaya. Nah ini semua keputusannya di tangan pria biasanya. Jangan mentang-mentang karena kita punya uang lalu kita bisa belikan semua, lalu kita kasih semua kepada mereka. Nah di Indonesia ini banyak parah, saya banyak ketemu anak-anak yang generasi kurang ajar. Yang cuek, yang enggak peduli, yang ketemu juga enggak mau manggil, enggak mau nyapa. Wah itu banyak sekali di Indonesia sekarang. Saya lihat, waduh, ngeri saya kalau lihat di Indonesia sekarang lebih parah dari Amerika. Karena salah satu yang sempat saya notice di Indonesia, yang saat ini menurut saya menjadi buah yang terlarang ya, itu BlackBerry. Karena di gereja pun itu banyak sekali orang tua yang tidak menjadi contoh bagi anaknya. Jangan nyalain anak kalau main video game di gereja. Kalau papahnya sendiri jawab SMS, memang mungkin penting karena bisnis, tetapi di dalam gereja loh. Ini kebaktian loh. Nah, saya lihat banyak sekali loh. Saya khotbah di depan. Bisa itu jawab sambil gini dengerin khotbah. Menurut saya itu buah yang terlarang sekarang ini dalam gereja, BlackBerry. Saya sangat setuju. Saya Begini. paling jengkel lihat sekarang bukan cuma hanya jemaat, pendeta khotbah bisa berhenti jawab HP dulu. Bayangan nggak? Saudara bisa bayangan nggak? Lagi khotbah, sebentar, maaf saya jawab dulu sebentar, ini penting. Selesai tutup lagi khotbah lagi. Tapi sekarang generasi kita sudah mapan. Rata-rata sudah punya uang semua. Jadi anaknya tuh dimanjakan sekali. Mau makan apa juga bisa, mau apa bisa. Dan anak-anak itu kecenderungan waktu makan, dia udah nggak lihat yang lain. Ada apa yang dia suka diambil semua. Dia udah nggak peduli ada berapa orang di sekitar itu, pokoknya dia makan. Dan orang tuanya mengizinkan. Dan bangga, mau lagi, tambah lagi. Kenapa? Karena sekarang mereka punya uang. Dulu kita mau makan susah kan, nggak bisa kan? Sekarang saya bisa, anak saya nggak boleh nggak saya dulu gitu. Itu konsep salah. Jadi sekarang tuh anak di Indonesia tuh, waduh dimanjanya luar biasa. Itu sebabnya kenapa anak-anak sekarang tuh nggak punya fighting spirit yang kuat. Betul. Tidak ada fighting. Gampang sekali kalau sedikit masalah, broken heart, broken home, wah banyak macam-macam. Kenapa? Karena semua udah lengkap, semua udah ada. Di Indonesia tuh anak-anak dimanjakan sekali. Jadi saya lihat lebih parah dari Amerika di Indonesia ini. Gaya hidupnya mereka semua pembantu. Bayangin, punya anak satu, susternya bisa 2. Wah itu semua udah suster, semua bi. Wah itu luar biasa. Kemarin kita ngobrol-ngobrol ada satu, kemarin Lena bilang di rumahnya di Indonesia,
rumahnya suami istri, pembantunya 7. Karena tenaga di Indonesia murah. Bisa bayar pembantu 7. Jadi semua betul-betul tergantung pembantu. Ya kalau sekali-sekali saudara pulang ke Indonesia sih boleh memanjakan diri. Kalau cuma sekali-sekali boleh, tapi nggak boleh terus-terusan. Nah sedangkan itu tiap hari bertahun-tahun, saudara bayangin. Mau jadi generasi model apa nanti waktu dia duduk di perusahaan mereka, duduk di gereja, semua perintah. Sudah nggak ada lagi yang mau turun. Sekarang sampai pendeta, tingkat pendeta pun sekarang begitu masuk, kelulus, tanya dulu gaji saya berapa. Saya dapat fasilitas apa. Sekarang cari hamba Tuhan di Indonesia juga begitu. Untuk lulusan-lulusan tertentu dia tanya dulu. Mereka nggak tanya pelayanannya seperti apa, mereka nggak tanya fasilitasnya apa, gajinya apa. Karena sekarang juga mereka semua udah lengkap. Nah ini agak berbahaya di Indonesia. Orang bilang Indonesia miskin, tapi rakyatnya nggak miskin. Rakyatnya punya uang. Itu yang jadi, pemerintahnya yang miskin betul. Tapi individualnya punya uang. Mereka bisa beli apa aja. Nah ini yang bahaya. Dan saya bersyukur saudara di Amerika ini sebetulnya saudara diajar untuk lebih banyak ada positifnya gitu di sini. Ya walaupun tapi kalau kita bisa mendidik dengan benar di Indonesia pun aman gitu. Jadi semua kembali lagi kepada kitanya sendiri. Kita mau apa terhadap mereka? Jadi jangan kita menciptakan generasi berikut, generasi yang betul-betul nggak punya spirit yang bagus. Ya saya harap ini aja mungkin yang saya bisa share, barangkali bisa menjadi sesuatu buat bapak-bapak, saudara-saudara ke depan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Somi.